semua, welcome back to my channel. Lagi kangen banget sama Malaysia, jadi aku mau bahas tentang Malaysia ya. Ini adalah culture shock selama aku berada di Malaysia, atau pertama kali aku datang ke Malaysia. Ini bener-bener bikin aku shock, bikin aku kaget, kayak yang hah? Gini ternyata, unik banget gitu loh guys. Halo semua, welcome back to my channel. Guys, jadi aku tuh lagi kangen banget sama Malaysia, beneran deh. Aku lagi kangen banget sama Malaysia. Karena apa? Karena sebenarnya tuh di bulan Maret kemarin aku udah terbang kan, udah kerja, seharusnya udah bisa ketemu suami, seharusnya bisa makan nasi lemak kesukaan aku. Tapi harus dipending dulu demi kebaikan bersama juga untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi aku harap teman-teman juga nih di rumah selalu jaga kesehatan ya, karena memang lagi bahaya banget virus corona ini. Jadi stay at home, selalu jaga kebersihan, cuci tangan dengan bersih, makan makanan yang sehat. Oke guys, jadi aku mau bahas tentang culture shock, atau di saat aku ke luar negeri atau ke Malaysia, ini nih yang bikin aku kaget, yang bener-bener bikin aku kayak hah, unik banget sih, kayak yang hah, apaan nih, kayak yang beda gitu loh dari kebiasaan kita, budaya yang berbeda, yang bener-bener bikin kaget dan bikin menurut aku tuh unik gitu loh. Jadi di sini aku terangin ya, kalau di sini tuh aku tidak ada niat sama sekali untuk memperbandingkan, tapi karena di sini tuh memang pure dari pengalaman aku yang bikin aku kayak shock selama di Malaysia pertama kali dateng, yang bener-bener bikin hah, oh my god, kayak gitu loh. Jadi tonton terus videonya ya, jangan di skip, dan juga subscribe. Oke. Yang bikin aku pertama kali kayak shock kayak gitu tuh selama datang di Malaysia kan, itu jelas waktu sholat guys, bedaan jam. Itu tuh yang bikin aku shock pertama kali ini. Jadi karena Indonesia dengan Malaysia itu selisih 1 jam ya, lebih cepet di Malaysia kayak gitu. Dan kalau seperti sholat, kayak sholat subuh di Malaysia itu sekitar jam 6. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau kita bangun jam 6 tuh berasa kayak kesiangan gitu loh guys. Ya nggak sih? Kayak kita tuh udah kebiasaan jam 4:30 kayak gitu sholat subuh, dan di sana itu sekitaran jam 6 kayak gitulah. Itu yang pertama kali aku shock. Yang kedua adalah aku melihat pagar di depan rumah. Setiap rumah itu guys, kan kalau di Indonesia kan pagar di depan rumah itu biasa ya, maksudnya tuh yang untuk melindungi lingkungan banyak kayak gitu kan. Tapi kalau di Malaysia itu cuma di depan pintu guys, cuma di depan pintunya doang kayak gitu loh. Jadi itu memang bener-bener buat keamanan katanya, karena di sana itu di tempat aku tinggal itu tuh bukan di perumahan kayak gitu loh guys, bukan di rumah-rumah kayak di kampung kita kayak gini tuh enggak, yang kayak di Indonesia di kampung-kampung kayak itu tuh enggak. Di sana itu yang bikin aku shock juga, jarang banget ada rumah kayak rumah-rumah kita di kampung kayak gini. Terus di tepi jalan itu jarang banget. Kalau untuk TKI itu apartemen ya, apartemen kayak gitu, rumah yang bertinggi-tinggi atau bertingkat-tingkat yang tinggi banget kayak gitu. Kukira kan dulu tinggalnya itu kayak di rumah biasa, kayak rumah kita di kampung kayak gini, ternyata tuh enggak sama. Nah itu bikin aku kirain hotel tahu pertama kali dateng. Tapi ternyata bukan, ternyata itu memang tempat tinggal kita. Ada pagar di depan pintu, terus kan udah dikunci nih. Kalau dari rumah kan biasanya kan pintunya doang tuh udah dikunci. Terus kalau di Malaysia itu ada lagi pintu kedua atau yang namanya pagar itu, terus digembok lagi pakai gembok gitu loh guys, yang besar kayak gitu, selalu digembok. Dan itu tuh biasanya ada yang atas bawah, dulu kalau aku sih atas bawah, tapi kalau yang lain biasanya cuma satu juga sih gemboknya. Tapi itu bener-bener menurut aku unik, ternyata tuh beda gitu loh. Sedangkan di Indonesia tuh kebanyakan pagar cuma di depan yang bener-bener jauh, bukan di depan pintu.
Terus yang bikin aku shock lagi nih, kalau kita lagi beli es, atau di Malaysia sebutnya ice ya, ice. Kalau kita nak beli ice, kalau kita mau beli ice atau es teh ya contohnya. Kalau di Malaysia sebutnya tea ice kayak gitu ya, tea ice, es teh. Dan kalau di Malaysia itu ada ikatannya guys, ikatan. Kalau di Malaysia itu diikat. Kalau biasanya kita tuh kalau di Indonesia beli es itu selalunya kan langsung kayak plastik, terus es, terus langsung dikasih sedotan apa ya nama lainnya, sedotan oh ya sedotan deh kayak gitu. Kalau di Malaysia itu enggak guys, kalau di Malaysia tuh unik banget. Ini plastik, terus dikasih sedotan juga, terus di bagian tepi, di bagian ujungnya kayak gitu dikasih ikat pakai tali rafia, dan itu menurut aku bener-bener unik. Terus aku tuh kayak shock gitu loh, nanti apa nggak jatuh tuh es kalau ngiketnya kayak gitu. Ternyata itu tuh malah aman, kayak ngiketnya itu tuh bener-bener kayak yang kuat gitu loh guys, itu nggak bakal jatuh. Itu tuh talinya fungsinya untuk kita kayak megangnya gitu loh. Kalau biasanya kita megang gini doang kan kalau beli es, kalau di Indonesia beli es kayak gitu kan. Kalau di sana itu tuh pakai centelan tali rafia guys, dan itu bener-bener bikin aku unik, yang bikin aku kangen juga beli es di kedai-kedai kayak gitu. Tuh es batunya tuh banyak banget, suka banget deh pokoknya. Nah yang bikin aku kaget lagi nih selanjutnya, biasanya kalau kita nih di Indonesia panggilan untuk cewek cowok umurnya di atas kita itu selalunya kak atau kakak. Sedangkan kalau di Malaysia kakak itu untuk cewek doang, untuk orang yang di atas kita umurnya, tapi itu untuk cewek doang. Beda dengan Indonesia kan, dengan kebiasaannya dengan kakak itu bisa cewek cowok. Tapi kan ada kan di daerah mana kayak gitu bisa bang ya, kalau nggak salah. Di Malaysia itu bang terus guys, nggak boleh kak, aku selalu salah nyebutnya. Dan lagi di Malaysia itu nggak ada tukang parkir guys, jadi tuh dimanapun kita parkir itu selalunya tuh nggak ada sama sekali tukang parkir. Beda kan kalau di Indonesia tuh selalu banyak banget tukang parkirnya untuk menjaga keamanan. Tapi kalau di sana itu beda, memang nggak ada tukang parkir. That's right, kayak gitu tuh aku kayak yang apa nggak takut hilang tuh motor nanti. Tapi di sana tuh masih aman karena mereka pakai kunci kayak di apa namanya, kayak di ban motor, ban roda, kayak di bawahnya gitu loh, dikasih kayak yang kunci gede kayak gitu, aku nggak tahu namanya apa ya, pokoknya kayak gitu. Itu katanya insya Allah udah aman gitu. Dan aku juga kayak apa, shock itu ketika pergi ke pasar malam. Kayak ke pasar malam itu tuh biasanya kan kalau di Indonesia banyak banget kayak permainan-permainannya gitu loh guys, permainannya tuh banyak banget. Sedangkan kalau di sana itu pasar malamnya itu ada berbagai macam kayak makanan, ayam upin ipin, makanan, terus kayak sayur-sayuran ada, penjual baju ada kayak gitu. Dan di sana itu di Malaysia itu bersih guys, maksudnya tuh kayak orang tuh buang sampah sembarangan tuh kayak memang nggak boleh ya kayaknya. Di sana tuh bersih, selalu ada tong sampah di mana-mana, dan itu bagus. Kita bisa tiru itu tuh guys, untuk orang-orang Indonesia yang masih suka buang sampah sembarangan, itu benar-benar nggak baik. Itu bisa terjadi banjir kan, kayak pencemaran kayak gitu loh guys, pencemaran sungai itu bisa jadi banjir. Makanya kita boleh tiru nih, ini salah satu contoh yang bisa kita tiru selama kita di Indonesia. Buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan, jangan seenaknya. Dan kebiasaan lagi orang Malaysia yang bikin aku kayak approve kayak gitu, mereka itu banyak banget yang punya kendaraan umum guys. Kendaraan umum lagi, kendaraan pribadi kayak mobil disebutnya di sana kereta. Kalau kereta di Indonesia disebutnya yang apa, jus itu loh. Apaan sih,
Ya pokoknya itu. Di sana itu banyak banget yang punya kereta atau mobil atau kendaraan pribadi seperti motor, mobil, tapi di sana mereka kebanyakan malah lebih memilih untuk memakai angkutan umum atau kayak bus, kayak LRT, MRT kayak gitu loh. Itu benar-benar bagus karena mengurangi pencemaran udara dan mengurangi kemacetan. Memang di sana kayak aku jarang banget menemukan macet guys, kayak nggak pernah gitu loh. Heran deh, itu benar-benar appreciate banget, bagus. Itu boleh ditiru juga nih buat warga Indonesia, boleh niru juga tuh pakai angkutan umum. Dan lagi yang bikin aku shock, di sana banyak banget pekerja migran guys. Kayak orang luar tuh di sana tuh banyak banget, orang asingnya tuh banyak banget. Kayak yang aku ketemu orang India itu, kayak yang aku kira tuh orang India tuh kayak bakal nggak bisa gitu lah aku temuin tuh kayak nggak bisa gitu. Ternyata tuh aku bisa menemui orang India asli dan bukan di film-film. Jadi tuh aku bukan cuma lihat di film gitu loh, aku bisa ketemu sama orang India langsung, dan itu bener-bener gila, biasa banget bisa ketemu orang asing di sana. Dan di sana itu aku ketemu sama berbagai kayak orang-orang luar ya, kayak orang yang hidungnya mancung banget, orang-orang putih-putih, gede-gede, tinggi-tinggi, kayak aku rasa oh my god, kayak yang kayak shock gitu loh guys, kayak aduh, kayak aku kayak mimpi gitu loh berada di sini ketika melihat orang banyak banget berbeda-beda dari berbagai suku negara. Itu benar-benar aku wow, ternyata ini aku bukan mimpi, ini tuh suatu kayak yang perlu aku ketahui gitu loh. Menurut aku tuh unik karena banyak banget orang berbagai negara ada di negara Malaysia, dan itu dan selain itu juga di sana itu susah banget menemui pedagang kaki lima guys. Penjual bakso tuh nggak ada. Di sana tuh memang yang nggak boleh jualan sembarangan kayak gitu loh guys. Dan itu menurut aku ketika aku pengen nyemil yang kayak bakso kayak gitu, kalau Indonesia kan soalnya ada yang penjual kaki lima yang banyak banget di depan ya. Kalau di Malaysia itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh, kecuali di pasar malam ya. Kayak di pasar malam kayak gitu ada berbagai makanan, banyak banget makanannya. Aku paling rindu nasi lemak. Nasi lemak enak banget guys, nasi lemak tuh aku suka banget. Terus lagi perbedaan bahasa yang bener-bener bikin aku tambah bener-bener kayak kagum gitu loh guys. Bahasanya tuh beda, hampir sama tapi itu bermakna beda, dan itu yang bikin aku oh my god. Dan aku punya temen-temen orang Melayu ya, orang Malaysia yang asli. Aku nggak tahu kenapa mereka itu suka banget kalau makan makanan kayak KFC kayak gitu, KFC, McD kayak gitu. Mereka suka banget. Kenapa ya? Kayak yang gitu loh. Menurut mereka tuh kayak yang enak banget gitu loh. Dan guys, jadi kan selama aku di Indonesia, sebelum aku ke Malaysia, aku tuh tahu Malaysia itu dari Upin Ipin guys. Upin dan Ipin inilah dia, kembar apaan lupa. Biasanya tontonan aku waktu kecil dan masih ada sampai sekarang. Itu bener-bener yang bikin aku tahu tentang Malaysia. Oke guys, terima kasih sudah nonton video di Ika. Jadi aku mau terangin sekali lagi ya, kalau ini tuh tidak ada bermaksud untuk kayak membeda-bedakan negara satu dengan negara lain. Jadi di sini aku hanya berbagi pengalaman, hal-hal yang membuat aku shock sama aku berada pertama kali datang ke Malaysia tentunya. Jadi terima kasih sudah nonton video Ika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada salahnya mohon dimaafin nih. Dan ambil positifnya juga dari pengalaman aku yang menurut aku bikin shock tapi bener-bener menurut aku oke. Dan sudah nonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you on next video.